cerita. Dari kelas 5 SD, gue tertarik sama cowok. Pose dia lagi kentut aja di mata gue tuh keren banget. Kadang dia ikut deket-deketin gue sama si Gilang. Emang gak boleh kita terlalu positive thinking sama manusia. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Gue selalu senyum-senyum deh rasanya kalau lagi mau ceritain ini. Karena masih kebayang momen dan perasaan berbunga-bunga yang sempat gue rasain waktu itu. Ya, walaupun perjalanannya banyak juga sih yang bikin gue lumayan sakit. Dah, gak usah babi bu. Langsung aja ya kita masuk ke cerita. Tapi kenalan dulu dong, gue Lilo. Sekarang usia gue 25 tahun. Dan yang mau gue ceritain adalah kisah cinta gue waktu naksir orang selama 10 tahun. Jadi, awal mula cerita ini terjadi waktu gue kelas 5 SD. Gue masih ingat, dari kelas 5 SD, gue tertarik sama cowok, namanya Gilang. Gue tahu sih ini sebenarnya cinta monyet. Tapi siapa sangka perjalanan kisah cinta gue bermula dari cinta monyet kayak gini. Gue dulu naksir berat sama si Gilang ini. Dan kebetulan juga kita ternyata satu les. Kayak cewek-cewek kebanyakan ketika lo punya crush ke orang lain, pasti bawaannya pengen cerita mulu kan ke teman deket. Nah, gue juga. Akhirnya gue ceritalah ke temen deket gue. Sebut aja namanya Ale. Gue cerita kalau gue suka banget nih sama si Gilang. Mulai dari ketawanya dia, kerennya dia kalau lagi pelajaran olahraga, sampai pose dia lagi kentut aja di mata gue tuh keren banget. Ale sebagai temen gue, ya cuma iya-iya aja waktu dengar cerita gue. Malah dia support gitu. Kadang dia ikut deket-deketin gue sama si Gilang. Atau suka nemenin gue main bareng sama Gilang and the gang juga. Tapi ternyata yang sialan adalah beberapa bulan kemudian Ale jadian sama Gilang. Bangke, kata gue teh. Dan yang lebih nyebelinnya lagi, gue malah jadi korban cengan mereka berdua dan gengnya Gilang juga. Mereka seneng banget ngatain gue jelek, kumel, item. Tapi karena gue sendirian dan mereka ramean, akhirnya gue diemin aja deh tuh. Karena susah juga kalau mau dilawan. Singkat cerita, lulus SD, Ale pindah rumah. Seneng sih gue. Karena artinya gue ada kesempatan buat deketin Gilang lagi. Kedengerannya blow on sih emang. Padahal Gilang udah ngatain gue mulu dari zaman SD. Tapi ternyata itu gak bikin gue unsubscribe dia. Alias gak bikin gue jadi benci atau gak suka sama dia. Pas masuk SMP, gue coba deketin Gilang lagi. Tapi respon Gilang bikin gue sakit hati. Katanya gue jelek, jerawatan, gendut, dan dekil lah. Gue bener-bener sakit hati banget sih di situ. Tapi bodohnya, gue masih gak apa-apain itu semua. Waktu SMP, Gilang ini termasuk anak yang kelihatannya emang lumayan good looking. Secara akademik juga dia lumayan oke. Kayak tipe anak laki yang banyak mainnya, tapi sebenarnya dia pinter gitu loh. Back to the story, suatu waktu gue sahabatan sama kakak kelas gue nih. Namanya Kiwa. Dia baik banget sama gue. Selalu bantu gue juga waktu gue lagi kesusahan. Dia juga selalu jemput gue sebelum berangkat les. Sampai suatu hari, gue coba buat cerita ke Kiwa tentang gue yang naksir Gilang dari zaman SD. Kiwa di situ dukung gue banget buat deket sama Gilang. Sampai-sampai setiap malam main sama teman-teman Gilang juga. Kebetulan gue, Kiwa, Gilang, dan temen-temennya ini emang satu komplek. Jadi kita setiap malam selalu luangin waktu buat kumpul. Gue seneng banget sih, karena artinya gue punya peluang buat deketin Gilang. Tepat di hari ulang tahun Gilang, gue minta tolong Kiwa buat bantuin gue bikin surprise Gilang di tempat les. Di situ Gilang excited banget. Dia bilang gini, "Makasih ya Kiwa, kamu udah effort banget buat surprisein aku." Padahal itu gue yang bikin rencananya, bejir. Setelah surprise itu, Kiwa dan Gilang jadi deket. Tapi, gue berusaha buat positive thinking aja deh. Kali aja mereka deket waktu itu doang. Dan gak sampai lama. Tapi ternyata emang gak boleh kita terlalu positive thinking sama manusia. Si Kiwa ini jadian dong sama Gilang, cok. Dan ya bener aja, kejadian dulu keulang lagi. Gue selalu kalah sama sahabat sendiri. Mungkin karena keadaan fisik gue kali ya. Makanya gue suka kalah sama temen sendiri. Gue ngedown banget waktu itu. Gue udah pasrah dan milih untuk lost kontak aja sama mereka. Setelah kejadian itu, akhirnya gue mutusin buat mulai berubah. Gue jadi mulai lebih sering ngerawat diri. Gue olahraga buat nurunin berat badan dan benerin postur badan. Gue juga jadi rajin skincarean
dari ujung kaki sampai ujung rambut. Pokoknya gue mau nunjukin kalau gue nggak sejelek itu. Dan gue janji buat nggak mau lagi suka sama orang yang kayak Gilang. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian gue udah mulai masuk SMA. Gue sama Gilang kan satu komplek, tapi jarang ketemu gara-gara masalah itu. Tahun demi tahun pun berlalu. Sampai ada waktu yang mengharuskan gue, Kiwa, dan Gilang ngumpul buat bantu acara komplek yang mau diadain secara gede-gedean. Semua anak muda wajib kumpul gitu deh ceritanya. Tapi di situ gue udah nggak mikirin masalah yang dulu dan ngikutin acara itu dengan santai sama mereka berdua dan anak komplek yang lain. Waktu kumpul di acara itu, jujur pertama kali lihat Gilang, gue sedikit terpana karena dia udah jadi lebih tinggi, lebih bersih, lebih good looking, dan personalitinya juga jadi lebih kalem. Kalau dulu dia kayak pentolan geng, kalau sekarang kelihatan kayak anak rohis kalem yang suka bantuin orang dan hormat banget sama orang tua. Gue sampai heran, kemana Gilang yang dulu seneng ngatain orang dari fisiknya? Kok sekarang kelihatannya dia jadi kayak anak baik gini sih? Giliran gue udah mutusin buat move on aja, dia malah berubah jadi green flag. Ngerepotin hati orang aja nih cowok. Gilang sempat nyamperin gue di tengah acara bantu-bantu itu. Dia sempat ragu kalau itu gue, si Lilo, yang dulu sempat dia katain jelek. Dia kaget, karena katanya gue cantik banget sekarang. Gue yang dipuji gitu, ya langsung salbrut lah. Nyaris aja tuh gorengan yang lagi gue kunyah ketelan bulat-bulat. Terus gue bilang aja, ya, lo juga udah berubah ya kayaknya sekarang. Gak serese dulu. Hahaha, kata gue bercanda. Suasananya sempat hening sejenak. Terus muka dia jadi serius gitu. Dan dia minta maaf ke gue karena dulu dia suka ngatain gue yang enggak-enggak. Sampai akhirnya dia cerita kalau adik perempuannya juga ngalamin hal yang sama kayak gue. Sering dikatain fisiknya, dibohongin sama cowok di sekolahnya, dan dibully juga karena badannya yang gak ideal. Padahal yang gue tahu, dia ini emang sayang banget sama adik perempuannya itu. Terus karena kejadian itu, dia jadi protektif ke adiknya. Stand up setiap kali ada teman adiknya yang ngebully. Dan karena itu juga, dia kayak keinget gue waktu dulu. Iya, makanya gue sadar. Ternyata dulu tuh gue keterlaluan banget ya ke lo. Suka ngatain fisik terus. Sampai orang-orang juga ikutan ngatain lo. Maafin gue ya Lil, kata dia dengan wajah yang penuh penyesalan. Gue speechless sih. Sampai bingung mau ngomong apa. Jadi gue cuma nyautin. Iya. Lagian kan dulu kita masih bocil. Masih jelek juga pikirannya. Jujur gue seneng sih ngeliat lo yang sekarang. Dia senyum dan bilang, BTW lo sekarang pangling deh. Cantik banget. Gue sampai gak ngenalin tadi. Gue cuma bisa senyum-senyum gak jelas aja dibilang kayak gitu. Setelah hari itu, kita mulai deket lagi. Chatan jadi lebih intens, udah followan lagi di IG, terus kadang jalan bareng juga. 6 bulan berlalu, hubungan kita berjalan dengan baik. Kayak orang pacaran, tapi gak ada status yang pasti. Gue sempet galau gak jelas sih karena status kita yang gantung, dan ngerasa kayak lagi dipermainkan lagi sama Gilang. Tapi ternyata pas malam tahun baru, Gilang nembak gue. Gue gak nyangka dong, cowok yang gue incer dari SD ini bisa gue dapet pas SMA. Dan bertahan sampai sejauh ini. Bahkan 2 bulan lagi kita mau nikah, guys. Gilang yang sekarang effort banget sama hubungan kita. Sangat act of service dan lembut banget ke gue. Gue seneng banget. Ternyata sebagai manusia, ada kalanya kita harus berubah. Kayak gue yang berusaha glow up supaya value diri gue bisa lebih baik lagi. Dan gak nyerah sama keadaan. Juga Gilang yang mau ninggalin kebiasaan buruk dia waktu zaman sekolah dulu. Tegurannya emang sama-sama bikin sakit hati sih. Berprosesnya juga gak gampang. Tapi selagi itu buat kebaikan, kita gak akan rugi kok. Buat temen-temen yang masih berproses, semangat ya. Jangan patah arang. Dan semoga kalian juga bisa memperbaiki value diri kalian sendiri. Juga dipertemukan dengan sebaik-baiknya pasangan hidup. Doain gue lancar-lancar sampai hari H ya. Segitu aja deh cerita dari gue. Semoga bisa jadi pembelajaran juga buat kalian. Bye! Beautiful. Semoga kita semua bisa mendapatkan kisah yang sama manisnya. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita. Ciao!